Shalom. Mari kembali kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal 18. Injil Lukas pasal 18. Mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Perumpamaan tentang hakim yang tidak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu." Kita berhenti sampai sini dulu. Nah, mari kita akan bahas dari ayat yang pertama. Dikatakan Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Jadi dari kalimat ini kita mengerti bahwa berdoa itu penting. Karena di sini dikatakan Yesus memberikan perumpamaan untuk menegaskan. Kalau menegaskan ini kita buang sementara, maka kita akan mendapatkan Yesus memberikan perumpamaan bahwa mereka untuk mengajar bahwa mereka harus selalu berdoa. Jadi ketika Yesus mengajar mereka, para murid, supaya mereka selalu berdoa, itu kita sudah tahu bahwa berdoa itu penting. Tetapi ini sekarang ditambahkan untuk menegaskan. Nah, berdoa itu penting dan harus selalu berdoa. Dan pernyataan ini ditegaskan. Kemudian di sini dikatakan memberikan perumpamaan lagi. Artinya bahwa pernyataan berdoa harus selalu berdoa itu sudah jelas. Ditambah perumpamaan supaya untuk memperjelas. Jadi betapa pentingnya berdoa. Doa selalu diajarkan, doa selalu diperdengarkan, doa selalu orang tertarik untuk mendengarkan pengajaran tentang doa. Sayangnya untuk melakukan, untuk berdoa itu sangat minim. Ya, sangat minim. Bahkan saya memperhatikan juga bahwa banyak sebenarnya juga orang Kristen kalau makan saja tidak berdoa kok. Iya. Banyak orang Kristen untuk makan saja tidak berdoa. Apalagi untuk mendoakan sahabat-sahabatnya. Apalagi untuk mendoakan bangsa dan negara. Apalagi untuk mendoakan kebangunan rohani. Jadi kita lihat bahwa semua orang, kalau untuk pengajaran doa, biasanya sepakat. Doa penting. Tetapi untuk melakukan doa, mereka juga sepakat. Punya berbagai alasan untuk tidak melakukannya. Saya bukan pendeta, saya bukan pelayan Tuhan, saya sibuk. Tuhan lebih tahu, ya kan, lebih kurang ajar kan seperti itu kan. Sebelum kita ngomong Tuhan sudah tahu, jadi untuk apa berdoa, ya kan. Jadi banyak alasan orang-orang tidak berdoa. Tetapi Yesus di sini mengatakan, di sini dikatakan
menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa. Harus selalu berdoa, ditegaskan lagi dengan tidak jemu-jemu. Ya. Dengan tidak jemu-jemu. Terjemahan lain mengatakan, dan jangan tawar hati. Nah, betapa luar biasanya. Menegaskan bahwa mereka harus berdoa, harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dan jangan tawar hati. Ya. Bahwa berdoa dengan tidak jemu-jemu berarti ada waktu-waktunya. Doa itu tidak segera dijawab. Bukan tidak dijawab, ya. Tidak segera dijawab. Berdoa dan tidak menjadi tawar hati berarti kita juga tahu bahwa ketika kita berdoa, kita itu selalu diterima oleh Tuhan. Ketika kita datang kepada Tuhan, ingat Tuhan tidak pernah menolak kita. Dia selalu menerima kita. Berdoalah. Karena tahun depan saya tekankan kembali tidak mudah. Ya. Tahun depan tidak mudah. Tahun depan dipenuhi dengan kegelapan dalam berbagai hal. Puji Tuhan, kitab Yesaya sudah mengingatkan, justru dalam kegelapan bangkit jadilah terang. Ya. Sekarang sudah banyak di sosmed yang apakah menakut-nakuti, apakah benar yang dikatakan akan ada virus SER, SEER, yang akan dilepas sekitar bulan Maret dan April. Apakah benar atau tidak? Tetapi yang pasti satu hal, ini sudah roh ketakutan sudah dilepaskan. Ya. Roh ketakutan sudah dilepaskan. Kemudian yang kedua, bukankah kita harus sungguh hati-hati bahwa kalau sudah bulannya disebutkan, berarti ini kan sudah dalam perencanaan, ini bisnis. Ini bisnis. Ya. Oleh karena itu betapa kita justru harus semakin dekat kepada Tuhan, mengenal Tuhan sungguh-sungguh, percaya Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Kalau tidak, kita akan sampai dalam taraf banyak orang mati karena ketakutan. Loh, bukan karena virusnya, loh. Karena ketakutan di akhir zaman. Saya tidak tahu apa yang diajarkan banyak gereja, tetapi akhir-akhir ini dari berbagai kota, banyak yang WA, yang nelpon saya hanya bertanya tentang akhir zaman, tentang meterai, tentang sangkakala. Ya. Apakah ini, apakah ini sudah meterai keberapa ya? Sudah sangkakala keberapa ya? Sudah masuk sangkakala atau belum? Tapi ini bukan hanya satu orang, ini dari beberapa kota. Orang-orang bertanya pada saya tidak ngerti. Apa yang diajarkan di banyak gereja? Ya. Kenapa banyak pertanyaan seperti ini? Dan itu jawabannya kan mudah. Saya tidak tahu, saya jawab. Ya kan? Itu mudah jawabannya. Pokoknya tidak gengsi, itu mudah jawabannya. Saya tidak tahu. Ya. Jadi kalau lihat dari pertanyaannya, itu bukan hanya sekedar ingin tahu, tetapi karena mereka sudah dicengkeram oleh ketakutan. Seharusnya firman itu menguatkan, tetapi banyak orang menerima firman justru menerima roh ketakutan. Saya selalu tegaskan
berbicara akhir zaman, ingat bahwa akhir zaman itu adalah pernikahan antara Yesus dan gerejanya, anak domba. Loh, itu kan menyenangkan. Bahwa berbicara akhir zaman, kita tahu pada akhirnya antikris dan antek-anteknya hanya melalui perkataan saja mereka sudah dikalahkan oleh Yesus. Loh, apa yang perlu ditakutkan kalau seperti itu? Sayangnya kita seringkali fokus kepada antikris. Betapa hebatnya nanti yang tidak ditandai, ya kan? Yang tidak ditandai, bukannya tidak. Kalau saya melihat yang tidak ditandai oleh antikris, berarti ditandai oleh Tuhan. Ingat loh, kan ada yang ditandai oleh Tuhan kan, dahinya juga kan? Ini jarang diajarkan. Yang diajarkan di banyak gereja yang ditandai antikris. Loh, kalau antikris bisa menandai, Tuhan pun bisa menandai kok. Ya. Jadi kita harus mengerti kebenaran ini sehingga kita bisa memasuki akhir zaman dengan iman yang tidak tergoyahkan. Bahkan ingat, Tuhan kita adalah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Apakah di zaman antikris Tuhan menyertai kita? Iya. Jadi kalau antikris belum muncul, Tuhan menyertai kita sudah sangat dahsyat. Pada waktu antikris pun Tuhan menyertai kita, pasti kedahsyatannya tidak berkurang. Oleh karena itu, yang penting itu bukan zamannya, yang penting itu Tuhannya. Ya, yang penting itu Tuhannya. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus selalu berdoa. Selalu berdoa. Jelas. Jangan jemu, jangan bosan. Selalu berdoa. Orang tidak berdoa atau mengurangi waktu doanya karena hatinya sudah terbagi dengan dunia. Ya. Mereka mau punya alasan apapun sebenarnya bahwa mereka mulai mengurangi waktu doa karena mereka menggunakan waktu itu untuk kegiatan yang lain. Jadi jangan mendustai diri sendiri dan kita juga tidak bisa mendustai Allah. Mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu dan jangan tawar hati, dikatakan. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Perhatikan hakim ini, dikatakan tidak, kita fokus pada tidak menghormati seorang pun. Hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Ya. Bayangkan kita ada di dekat orang ini, pasti suasananya tidak enak. Kalau suruh milih, kita tidak mau dekat orang ini. Orang ini tidak bisa menghormati siapapun. Bayangkan kita ada di dekat orang yang tidak menghormati kita. Berarti bahasanya, bahasa lainnya supaya bisa dimengerti, yang merendahkan kita. Orang yang sombong yang selalu merendahkan orang lain. Tidak enak dekat orang seperti itu. Ya. Nah, di hadapan orang seperti ini, hakim seperti ini, ada seorang janda yang selalu datang kepadanya. Wow. Ya. Kan ini luar biasa. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Loh. Selalu datang karena ada keperluan. Janda ini selalu datang kepada hakim yang tidak menghormati dirinya. Kebalikannya dengan Tuhan.
kita datang kepada Tuhan yang mengasihi kita, yang rela mati bagi kita. Dan hakim ini dikatakan ketika diminta tolong selalu menolak. Awalnya selalu menolak. Coba bandingkan dengan Tuhan kita. Lihat di dalam kitab Ibrani pasal 4 ayat yang ke-16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Perhatikan bahwa tahta dari Allah kita dikatakan namanya tahta kasih karunia. Tahta kemurahan itu namanya. Beda dengan hakim ini. Hakim ini sombong. Kalau mau ditambahi tahta, tahta tempat hakim ini adalah kesombongan. Tetapi karena janda ini punya keperluan, butuh pertolongan, dengan terpaksa, dengan berat hati, dia tetap datang kepada hakim yang sombong ini. Nah, kita pun sama, kita juga butuh pertolongan dari Allah. Tetapi luar biasanya, tahta Allah adalah tahta kasih karunia. Tahta kemurahan. Mengapa kita begitu takutnya atau begitu begitu takut dan tidak ingin selalu mendekat kepada tahta kasih karunia itu? Padahal janda ini saja menghadap hakim yang sombong saja, janda ini selalu datang dikatakan. Dengan ketidakpastian. Hakim itu mau nolong atau enggak. Persentasenya lebih banyak menolaknya. Lebih banyak tidak akan menolong. Persentasenya. Tetapi kalau tahta kasih karunia di sini dikatakan supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sudah jelas bahwa ketika kita menghadap tahta kasih karunia, kita akan menerima pertolongan pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Tidak pernah ditunda juga. Ingat, karena lama itu berarti bukan penundaan. Tetapi Tuhan tahu waktu yang tepat. Perbandingannya sungguh bertolak belakang. Tetapi sayangnya orang Kristen untuk menghadap tahta kasih karunia, males. Bandingkan dengan janda ini menghadap hakim yang sombong, yang tidak takut akan Allah. Bayangkan orang yang tidak takut akan Allah. Perkataannya, tindakannya, tambah lagi orang yang memandang rendah orang lain. Perkataannya, tindakannya, bayangkan. Toh janda itu datang terus. Datang terus. Mari kita di sini memperhatikan sungguh-sungguh kebenaran ini. Bahwa seharusnya lah kita itu sering-sering datang kepada Tuhan. Tahta kasih karunia. Wow. Dan hakim ini, Anda bisa bayangkan secara gampang bahwa apakah mungkin setiap janda datang pun hakim ini akan menyuruh anak buahnya. Katakan aku tidak ada. Katakan aku tidak ada. Katakan lagi sibuk. Tetapi toh janda ini datang. Terus memaksa. Sedangkan Tuhan kita berkata, mari semua yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepada.
datang kepada. Lu hakim ini menolak kehadiran janda, janda itu datang. Tuhan kita berkata pada kita, mari datang padaku. Kok kita tidak datang? Ada yang salah. Pengenalan kita akan Tuhan pasti ada yang salah. Kita tidak pernah mengenal Tuhan sebenarnya. Banyak orang yang tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya. Kembali kepada pembahasan kita sekarang. Dan di kota itu ayat 3, ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Sedangkan kalau Tuhan kita, Tuhan itu dikatakan di dalam kitab Yakobus pasal yang pertama, dikatakan begini ayat yang kelima. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah. Minta kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Kalau kita minta maka itu akan diberikan kepadanya, dikatakan. Allah yang memberi itu disebutkan Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Ya, artinya kesalahan juga, kesalahan kita yang lama-lama itu tidak pernah diungkit sama Tuhan. Kamu minta, aku beri. Lepas dari perbuatanmu yang dulu, Tuhan tidak akan ungkit itu untuk menolak kehadiran kita dan permintaan kita. Nah, Tuhan yang seperti ini, yang selalu memberikan permintaan kita, kenapa sih jarang didatangi oleh kita? Nah, kenapa jarang didatangi? Bahkan kita sampai dalam taraf terhadap Allah yang sebaik ini, yang sudah begitu jelas Alkitab deskripsikan ini loh sifat Allah, kebaikan Allah. Tetap aja kita bisa tidak percaya bahwa Allah akan menjawab doa kita. Sehingga kita tidak mau datang kepadanya. Kita tidak berani datang kepadanya. Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Tetapi kita sering kali mendapatkan pengajaran bahwa tidak semua yang kita minta Tuhan akan beri. Bahkan kita diajar kalau Tuhan menolak permintaan kita, berarti kita sedang dilatih untuk belajar mengucap syukur. Ini ajarannya, ayat-ayatnya itu tidak ada loh, semua yang diajarkan itu. Ya, ayat-ayatnya tidak ada yang diajarkan. Herannya banyak orang Kristen yang percaya dengan pengajaran tanpa ayat firman Tuhan. Banyak sekali. Sedangkan di sini kita diajar Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Allah di dalam Yesus Kristus yang berkata, mintalah maka akan diberi. Allah di dalam Yesus Kristus yang berkata, sampai sekarang engkau belum meminta apapun juga kepadaku di dalam namaku. Mintalah maka akan diberi. Supaya sukacitamu menjadi penuh. Ini Allah kita. Tetapi kenapa kita tidak mau datang dan meminta kepada Tuhan? Kenapa kita tidak mau datang dan percaya bahwa permintaan kita akan dijawab oleh Tuhan? Mengapa lebih percaya bahwa ketika kita minta belum tentu Tuhan menjawab? Kita lebih percaya ke hal yang seperti itu. Kenapa?
Karena kita lebih banyak bergaul dengan manusia yang seringkali menolak permintaan kita. Seandainya kita lebih banyak bergaul dengan Allah, maka kita akan mengenal Allah, kita akan lebih berani meminta kepada Allah. Tahun depan tidak akan mudah. Demikian tahun-tahun selanjutnya. Kita tidak bisa mengubah kegelapan itu. Oh, kegelapan itu akan diubah. Ya. Ada yang mengajarkan deklarasi gempa megatrust kami tolak dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Ucapkan 7 kali dalam nama Tuhan Yesus. Amin, 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 amin. Ya. Kirim semuanya ya. Yang latah juga ngirim lagi. Bukan seperti itu. Yang terpenting dalam keadaan apapun, ingat, yang penting iman kita tidak tergoyahkan. Tetapi kalau iman kita tidak kita latih terus menerus, Anda akan goyah. Banyak orang puas. Hanya sekedar menjadi orang Kristen kelihatan sibuk sekali. Sibuk pelayanan. Pertanyaannya, kenal Tuhan atau enggak? Kapan terakhir kali Tuhan berbicara kepada mereka? Kapan terakhir kali mereka mentaati firman Tuhan yang disampaikan kepada mereka? Ini lebih penting daripada kesibukan pelayanan. Saya tidak mengatakan pelayanan itu tidak penting. Tetapi ingat, banyak orang yang kelihatannya sibuk tetapi sebenarnya tidak punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan sudah lama, berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun sudah tidak bicara. Bisa bayangkan suami istri bertahun-tahun tidak pernah berbicara? Itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja. Ya. Tahun depan saya mau terus mengingatkan, ingat tahun depan tidak mudah. Ya. Nah, kembali kepada pembahasan kita sekarang. Ayat 3, dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu. Saya percaya ini keinginan Tuhan kepada gerejanya. Supaya gerejanya selalu datang kepada Allah Bapa. Dan berkata, belalah hakku terhadap lawanku. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Bandingkan dengan pernyataan Tuhan Yesus di ayat yang ke-7. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Pertanyaan ini tidak usah dijawab karena jawabannya sudah jelas, gaya bahasa Yunani. Tuhan tidak akan mengulur-ulur waktu. Itu jawabannya. Ya. Kembali kita melihat ini yang firman Tuhan katakan. Anda akan mendengar banyak pengajar-pengajar yang akan mengajarkan Anda, Tuhan itu suka mengulur-ulur waktu untuk melatih kita. Oh, bukan seperti itu. Bangsa Israel berjalan keliling 40 tahun karena mereka yang tidak mau dipimpin oleh Tuhan, yang seharusnya perjalanan itu hanya 11 hari atau paling lama 40 hari. Tuhan maunya memimpin 11 hari atau 40 hari cukup. Tetapi bangsa Israel yang menolak pimpinan Tuhan.
Sehingga mereka harus berjalan 40 tahun. Jadi betapa mengerikan pengajaran-pengajaran zaman sekarang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Anda suka memperhatikan di medsos-medsos pengajaran-pengajaran dari banyak hamba Tuhan, Anda perhatikan ya. Banyak pendeta mengajarkan baca ayat firman Tuhan, tetapi tidak pernah dibahas. Yang dibaca itu tidak pernah dibahas. Kemudian mereka akan beralih kepada cerita, kepada kesaksian, kepada pengalaman mereka, pengalaman orang lain, kepada buku yang mereka baca. Seharusnya firman adalah firman yang dibacakan, itu yang dibahas. Nah, kembali sekarang kita lihat. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tetapi Tuhan tidak pernah mengulur-ngulur waktu. Nah, bayangkan, yang selalu menolak saja didatangi oleh janda itu. Apalagi Tuhan yang tidak pernah menolak kita. Kenapa sih tidak mau sering-sering datang? Kenapa tidak mau sering-sering datang? Kebanyakan kita berpikir, kebanyakan, masa mau doa terus? Masa mau ibadah terus? Kan? Sepertinya kok terlalu banyak gitu. Ya. Anda bisa bayangkan sebagai suami istri, pasangannya mengatakan, masa mau ketemu kamu terus? Ya. Loh, baiklah sebagai suami istri mungkin. Loh, kita ini masih tunangan, masih pacaran. Ngerti arti pacaran, tunangan? Disuruh jangan ketemu aja tidak mau, pasti ketemu. Jam 9 apel suruh pulang, masih aja. Pura-pura jalan depan pintu berhenti lagi, ya kan? Calon mertua mungkin ngelempar sandal atau apa ke pintu kan, jalan lagi ke halaman, berhenti lagi di halaman. Gak pulang-pulang. Loh, itu waktu pacaran. Ingat loh, kita ini belum pernikahan loh. Kita ini dipertunangkan. Kata Paulus, dipertunangkan. Seharusnya mesra-mesranya. Seharusnya ingin ketemu terus. Kalau sampai kita mengatakan, kebanyakan. Pasti putus itu hubungan. Putus hubungan. Ya. Dan itu yang terjadi. Sehingga kita menemukan banyak orang Kristen tidak punya gairah dengan Tuhan. Kenapa? Karena memang sudah ada cinta. Cinta bisa dipupuk, bisa bertambah karena perjumpaan demi perjumpaan yang terus menerus. Ya. Bukankah Anda sering mendengar kata-kata orang mengatakan teman, hanya teman. Oh, kalau hanya teman, laki perempuan hanya teman, ketemu terus. Itu akhirnya jadi TTM itu. Ya. Bukan CTM. Nanti habis TTM baru jadi CTM. Ngantuk tidur bareng itu. Ya. Ya. Jadi ayo mengerti kalau kita sudah tidak pernah ketemu. Sudah tidak pernah dengar suara Tuhan. Sudah tidak ada keinginan secara pribadi untuk ketemu Tuhan. Jujur. Sebenarnya kita sudah ada punya hubungan kok. Mana ada suami istri, mana ada pacaran, tidak ingin ketemu. Kecuali bukan pacar. Kecuali bukan suami istri. Dan banyak orang Kristen yang hubungannya dengan Tuhan seperti itu. Tapi masih merasa
hubungannya dengan Tuhan baik-baik saja. Padahal tidak baik-baik saja. Ya. Hati-hati. Jangan-jangan nanti kita juga seperti yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah aku tidak mengenal Engkau, kata Tuhan. Ya. Aku tidak mengenalmu. Tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia. Bahwa hakim ini akhirnya membenarkan janda ini, atau istilah gampangnya menolong janda ini. Tetapi lihat motivasinya itu tidak baik. Motivasinya, alah daripada ngerepoti dan membahayakan aku, sudahlah aku tolong aja. Tapi kalau Tuhan kan enggak kan. Semakin kita sering datang kepada dia, justru Tuhan tidak mengatakan daripada ngerepotin. Enggak. Justru semakin kita datang, Tuhan semakin mencintai kita. Cintanya akan semakin dinyatakan kepada kita. Setiap kita datang kepada Tuhan. Bahkan ada ayat yang berkata, setiap hari, setiap pagi, rahmatnya selalu baru. Berarti ada aja sesuatu yang diberikan setiap pagi. Bayangkan kita datang kepada Tuhan, ada saja yang Tuhan akan berikan kepada kita. Karena Tuhan senang dengan kehadiran kita. Semakin kita datang, Tuhan akan beri kita supaya kita datang lagi. Kalau hakim ini, dia memberi supaya janda itu tidak datang lagi. Nah, itu kebalikannya. Ya. Jadi betapa luar biasanya Tuhan kita. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Baiklah aku membenarkan dia supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Ya. Jadi kalau hakim itu pada akhirnya memberi, apalagi Bapak kita dikatakan. Anda tahu tentang pengajaran doa kan? Bapak mana yang anaknya kalau, ya kan? Meminta ikan akan memberikan ular atau kalajengking, ya. Dan sebagainya. Bahkan kemudian ditutup. Kitab yang satu, kitab Injil satu berkata, mengartikan Bapa akan memberikan yang baik. Injil Lukas berkata, Bapa akan memberikan Roh Kudus. Sebagai jaminan bahwa semua yang kita minta, yang kita butuhkan, pasti diberikan. Itu Bapak kita. Kalau hakim ini memberi, menolong satu kali kepada janda ini, selesai. Maka Bapa di surga menolong kita satu kali, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Dia selalu siap menerima kedatangan kita. Dia selalu siap untuk menolong kita. Dia selalu siap untuk menjawab kita. Mengapa kita tidak mau sering-sering datang kepadanya? Kita harus berdoa tanpa jemu-jemu, apalagi di zaman-zaman akhir ini. Ya. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Ya. Bahwa kalau kita umat Tuhan, maka
Kata ini sangat penting, siang malam berseru kepada Tuhan. Siang malam berseru kepada Tuhan. Berbicara tentang hubungan yang tanpa putus. Siang malam merenungkan firman Tuhan. Berbicara tentang hubungan yang tanpa putus. Bahwa Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya. Yaitu gerejanya. Iya, gereja yang bagaimana? Gereja yang berseru siang malam. Yang berdoa tanpa jemu. Kalau tidak pernah doa, apanya yang mau dibenarkan? Apanya yang mau dibenarkan? Oh, sekarang kita mendapatkan pengajaran di mana pengajaran-pengajaran itu menghibur kita tetapi tidak pernah memotivasi kita untuk melakukan firman Tuhan. Kita hanya diajarkan sebagai orang Kristen yang pasif. Padahal di sini, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Siang malam berseru. Siang malam berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membenarkan. Dan Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan menolong. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan kita baik. Dia tidak pernah terlambat. Dia akan menolong kita. Ingat. Hakim itu tidak pasti akan menolong, tapi janda itu terus datang. Sedangkan Tuhan kita pasti menolong, kenapa kita tidak mau datang kepada Tuhan? Kan sayang sekali kan? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Ia akan segera, perhatikan kata segera. Dia tidak suka menunda-nunda. Ya. Dia tidak suka menunda-nunda seperti banyak diajarkan pendeta-pendeta. Tuhan ini cepat menolong. Ya. Ketika hati kita mudah ditegur, mudah dibenarkan, ya, maka pertolongan Tuhan akan segera kita terima. Sebenarnya itu Tuhan selalu ingin segera menolong, tetapi kita ini loh yang tidak siap menerima pertolongan Tuhan. Oleh karena itu selalu Tuhan itu akan tegur kita, selaraskan hati kita, supaya tidak ada penundaan lagi dari Tuhan. Berapa banyak hati kita yang keras. Kadang suami istri itu bisa seringkali kan tahu kan. Suami saya keras di bidang ini. Ya. Istri saya keras di bidang yang ini. Duh. Sama-sama tahu. Apalagi Tuhan. Tuhan itu bisa tahu kekerasan kita yang bahkan kita tidak sadari loh. Dan itu yang Tuhan mau bentuk. Itu yang Tuhan mau bentuk. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Nah, bahwa berdoa tanpa jemu itu harus terus berlanjut sampai kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Kalau dahulu terima Yesus sampai tahun lalu, mungkin Anda katakan sudah 25 tahun Pak. Anda rajin sampai tahun lalu, Anda berkurang. Ingat, Anda berarti berhenti di tengah jalan. Karena Yesus katakan akan tetapi
jika anak manusia itu datang. Nah, apakah doa yang tidak jemu-jemu itu masih ditemui oleh Tuhan? Apakah iman yang melekat kepada Tuhan, yang siang malam berseru-seru kepada Tuhan, tetap stabil? Ataukah kita sudah menjadi seperti yang disebutkan di ayat pertama, tawar hati. Sehingga ketika anak manusia datang, kita sudah tidak punya kehidupan doa lagi. Ketika anak manusia datang, kita sudah tidak rajin lagi beribadah. Ketika anak manusia datang, kita sudah mengurangi ini, mengurangi ini yang dahulu kita lakukan. Betapa sangat mengerikan. Anda boleh berkata, lari maraton kalau tidak salah 42 kilometer. Anda mungkin sudah berkata, tapi aku kan sudah lari 40 kilo. Hanya kurang 2 kilo, masa tidak ada? Tidak ada dispensasi, tidak ada pengecualian. Sudahlah walaupun ditulis. Masuk di urutan ke-10, pokoknya aku sampai finish. Iya kan? Tidak bisa. Kalau Anda berhenti di 40 kilometer 40 itu. Anda berarti tidak sampai finish loh. Bukankah demikian juga banyak orang Kristen yang seperti itu? Bertahun-tahun. Puluhan tahun ikut Tuhan. Tetapi kemudian kita semua akan mendengar, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di muka bumi? Adakah ia mendapati iman di dalam diri kita? Tetap seperti dulu yang menyala-nyala, yang berkobar-kobar. Apakah masih ada? Ingat ayat yang pertama, dan jangan tawar hati. Bahwa banyak penderitaan, banyak masalah yang akan siap membuat kita menjadi tawar hati. Kalau kita sampai kalah dan menjadi tawar hati dengan alasan apapun. Yang namanya alasan kan pasti bisa diterima kan dengan logika kan. Tetapi bagi Tuhan dengan alasan apapun yang bisa diterima oleh logika. Dengan alasanmu yang begitu kuatnya. Tetapi imanmu tidak seperti dulu. Engkau akan ditolak. Engkau akan ditolak. Ya. Jadi penting kita perhatikan di sini. Banyaklah berdoa. Dan teruslah berdoa. Terus berdoa. Saya sungguh menikmati waktu-waktu doa di akhir-akhir ini. Bahkan saya dalam pelayanan saya begitu menikmati hasilnya. Senin lalu saya di Surabaya. Enak tanpa ngusir setan. Hanya tumpang tangan mendoakan. Aku memberkati engkau, tiba-tiba manifest orang-orang. Aku memberkati engkau, mengurapi engkau, tiba-tiba manifest. Duh. Lihat bahwa doa itu banyak hasilnya yang kita tidak sadari. Ya. Banyak hasilnya yang kita tidak sadari. Bahwa ketika di dalam persekutuan doa itu saya ikut menyembah. Selesai ibadah. Yang memiliki PD berkata, saya senang lu mendengar Pak Yusa ikut penyembahan. Tadi hadirat Tuhan luar biasa, maunya tidak berhenti. Saya katakan, Bu, kalau di tempat kami hal seperti itu sudah biasa. Justru di Surabaya anaknya, mantunya berkata, iya seharusnya itu tadi jangan diberhentikan, itu masih begitu kuatnya hadirat Tuhan. Nah, masalahnya dengan orang-orang Surabaya itu seperti itu. Istri saya itu sampai gregetan kalau ikut penyembahan di Surabaya. Jadi sudah hadirat Tuhan naik, baru naik nyanyi. Ya.
Jadi mereka tidak pernah sampai penyembahan bahasa roh bisa 20 menit. Tidak akan pernah Anda menemukan. Paling 5 menit sudah nyanyi lagi. Penyembahan walaupun mau naik sampai awan di atas awan. Anda akan dipaksa turun lagi dengan nyanyian. Ya. Jadi banyaklah berdoa. Bahkan saya mau katakan tanpa Anda sadari. Kehadiranmu dalam bersekutu dengan umat yang lain seringkali akan menjadi berkat. Tanpa engkau sadar. Bagi saya mulai sering melihat tanpa mengusir setan, setannya muncul sendiri. Tanpa mengusir setan. Ya. Bahkan saya tidak pernah minta Tuhan berkati uang secara khusus. Tetapi toh Tuhan berkati. Lihat. Kan istilahnya enggak minta aja dikasih, apalagi minta. Kan gitu. Ya. Lalu kenapa kita tidak mau terus ada di dekat Tuhan? Ingat pembahasan kita minggu barusan. Apa yang aku punya, engkau punya juga. Yang penting engkau ada di dalam rumah bersama aku. Kan itu aja kan. Bahwa si bungsu kehilangan semua hartanya. Bukan hanya, saya mau katakan, bukan hanya karena dia foya-foya. Walaupun itu salah satunya. Tetapi yang terpenting sekali adalah karena dia menjauh dari bapak dan dari rumah bapak. Sehingga dia kekurangan. Ya. Sehebat apapun dia bekerja. Ketika dia jauh dan menjauh dari bapak, dia akan menjadi kurang. Tetapi bapak berkata kepada anak sulung juga. Di dalam rumahku, apa yang aku punya, asal engkau ada di dalam rumah bersama aku. Apa yang aku punya, engkau juga punya itu. Itu adalah kepunyaanmu juga. Bahkan Yesus berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Mau diganti tanpa mengurangi arti. Di rumah Bapakku banyak makanan. Di rumah Bapakku banyak harta kekayaan. Lalu kenapa kita tidak mau tinggal di rumah? Tinggal dekat Bapa. Kita tidak akan kekurangan satupun yang baik. Apapun itu. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa.